Yo, halo semuanya, selamat malam di Ngobrol Santai Sejarah. Bareng gue Bayu yang bakal bahas hal-hal sejarah di Indonesia, tapi dengan cara yang bikin gak ngantuk. Perkenalkan narasumber kita hari ini yaitu Raihan. Gue Rehan, hari ini bakal ngomongin topik yang super keren, yaitu gimana awal mula bangsa kita bangkit dari penjajah alias sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini baru topik mantap. Yuk kita bahas bareng-bareng biar gak cuma hafal tahun, tapi juga ngerti semangat di balik perjuangan para pendahulu kita. Kita mundur dulu ke tahun 1908. Saat itu muncul organisasi keren banget namanya Budi Utomo. Ini tuh organisasi modern pertama di Indonesia yang jadi titik awal kebangkitan nasional. Yoi, Budi Utomo dibentuk sama anak-anak Stopia, sekolah kedokteran di Batavia, kayak Dokter Sutomo dan teman-temannya. Mereka belum ngomongin politik langsung sih, tapi fokusnya ke pendidikan dan kebudayaan. Benar, tapi justru dari situ muncul kesadaran baru kalau bangsa ini harus maju bareng, gak bisa jalan sendiri-sendiri. Terus beberapa tahun kemudian lahir juga Sarekat Islam di tahun 1911. Nah, kalau ini lebih nyentuh rakyat kecil, pedagang, petani, dan masyarakat bawah. Ya, dan dari situ perjuangan mulai menyebar. Berbagai lapisan masyarakat, semangat nasionalismenya makin terasa, bro. Masuk ke tahun 1928. Ini momen yang gak bakal dilupain. Sumpah Pemuda. Para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara kumpul di Jakarta dan sepakat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itu sih legendaris banget. Coba bayangin ya, sebelum ada Zoom, belum ada WA Group, tapi mereka bisa kompak menyatukan visi. Iya, dan ini momen itu juga pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan sama WR Supatman. Lagu itu langsung jadi simbol semangat nasionalisme. Habis itu perjuangan mulai makin serius. Muncul organisasi politik kayak PNI yang didirikan sama Soekarno. Mereka mulai nyuarai perjuangan buat kemerdekaan secara lebih terbuka dan terarah. Jadi dari yang awalnya cuma soal pendidikan dan budaya, sekarang udah naik level jadi perjuangan politik. Sumpah Pemuda benar-benar jadi turning point. Jadi perjuangan daerah ke perjuangan nasional. Lanjut ke era 1940-an. Indonesia masuk masa pendudukan Jepang. Awalnya Jepang datang dengan slogan Asia untuk Asia. Tapi ujung-ujungnya ya tetap penjajahan versi upgrade. Yap. Tapi di balik penderitaan itu ada sisi positifnya juga. Jepang sempat buka peluang untuk buat bangsa kita belajar soal pemerintah. Makanya dibentuk BPUPKI dan PPKI yang nantinya nyusun dari dasar negara dan ngebahas rencana kemerdekaan. Dan akhirnya setelah penjajahan panjang dari Budi Utomo, Sarekat Islam, Sumpah Pemuda sampai masa Jepang, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Boom. Itulah puncak dari seluruh perjuangan panjang bangsa kita. Semua usaha, pengorbanan, dan persatuan akhirnya terbayar dengan satu kata sakral, merdeka. Kalau dipikir-pikir, perjuangan mereka tuh bukan cuma soal ngusir penjajah, tapi juga soal membangun kesadaran buat bersatu dan maju bareng. Setuju banget. Dan perjuangan kita sekarang udah beda bentuk, bukan lagi angkat senjata, tapi gimana caranya ngelawan kebodohan, kemalasan, dan perpecahan. Asli, kita harus bisa nerusin semangat itu lewat cara modern, belajar sungguh-sungguh, kreatif, dan tetap cinta tanah air. Karena sejarah bukan buat dihafal, tapi buat dijadiin inspirasi. Wih, mantap banget, Han. Oke guys, makasih udah dengerin ngobrol santai tentang sejarah malam hari ini. Dan gue Rehan, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat,